Hola bestinya kata Ani. Besti, nggak berasa momen bulan Ramadan tahun ini bakalan selesai. Bakalan sedih banget Besti. Secara bulan puasa emang merupakan bulan yang sangat dinanti seluruh umat muslim di dunia. Tak hanya untuk menambah keimanan, tapi juga menjalin silaturahmi lebih erat serta berbagi antar sesama. Seperti yang baru-baru ini dilakukan juga Besti oleh Ikatan Notaris Indonesia yang sah Besti. Di momen bulan puasa yang sudah tinggal menghitung hari, tetap menyempatkan kegiatan rutin buka bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim seperti yang selalu dilaksanakan seperti biasanya. Ditemui tim kata Ani, Firdaus Akbar Syah selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia ini pun berbagi kebahagiaannya Besti bisa kembali menggelar buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada 100 anak yatim yang tinggal di sekitar kantor sekretariat bersama seluruh para jajaran pengurus pusat dan jajaran pengurus dari berbagai wilayah berkumpul bersama di kantor sekretariat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta Besti. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan santunan kepada anak yatim. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun kita adakan. Kalau tahun lalu suasana ruangannya ini masih belum jadi. Tapi kalau sekarang ini cukup bagus. Jadi lebih cozy, lebih sesuai lah ruangan ini. Dan hari ini ada 100 anak yatim. Alhamdulillah. Ada 100 yang kita bagi dari ada beberapa yayasan dan anak yatim yang di lingkungan gedung ini. Di lingkungan RW sini yang kita panggil. Kita memberikan santunan kepada mereka dan di mana bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan kesempatan yang baik kita berikan santunan kepada mereka sebagai rasa kasih sayang kita, cinta kita. Karena apa? Karena anak-anak yatim ini adalah mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan semangat. Jadi dengan adanya santunan ini paling tidak bahwa mereka hidup tidak sia-sia, mereka hidup tidak sendirian, tapi ada orang-orang yang memperhatikan. Keren, alhamdulillah ya Besti. Kelihatan yang hadir berkumpul bersama anak-anak yatim dengan suasana hati yang hangat dan gembira ya Besti. Nah, seperti menggambarkan juga nih kekompakan seluruh pengurus Ikatan Notaris Indonesia dari berbagai wilayah dan juga pusat pastinya. Anyway, perihal adanya pernyataan Dirjen Ahu Widodo yang pernah menyatakan tentang notaris-notaris yang tidak mengikuti keputusan pemerintah akan diberhentikan. Nah, hal tersebut pun ditanggapi nih oleh Firdaus Akbar selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia yang sah. Apalagi sebelumnya beredar kabar nih perihal Ikatan Notaris Indonesia sedang menghadapi proses hukum dan menunggu keputusan hukum Mahkamah Agung, dan juga perihal adanya pengajuan kasasi oleh Tri Firdaus selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia yang sah. Jadi begini, kalau kondisi saat sekarang ini kita ini orang hukum, kita ini taat hukum, ya. Bahwa proses kasasi itu belum selesai, itu harus kita hormati. Di Kementerian Hukum itu hanya pendaftaran, pengesahan badan hukumnya sudah, hanya pendaftaran. Apakah boleh? Apakah boleh proses kasasi belum selesai, tapi sudah dikeluarkan pendaftarannya? Sementara pihak Kumham sendiri itu sebagai salah satu pihak. Pada saat itu dia juga mengajukan kasasi. Teori hukumnya di mana begitu? Teori hukumnya di mana? Dan itulah ini sebagai pelajaran juga supaya diketahui juga bahwa kita orang hukum, kita harus taat hukum, kita taat aturan. Tidak bisa semena-mena dalam menerapkan suatu keputusan. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tidak pengaruh. Yang bisa memberhentikan itu kalau jelas-jelas kalau misalnya ada kesalahan yang fatal. Tidak ada yang bisa memberhentikan. Menteri juga nggak bisa hanya kemauan-kemauan emosional
secara subjektif memberhentikan seorang jadi notaris. Nggak bisa begitu, ada aturan-aturannya. Apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Yang mengusulkan adalah Majelis Pengawas Pusat, MPPS. Dengan ini kelihatan makin solid ya. Ya kita taat aturan lah. Kita tunggu keputusan Mahkamah Agung. Nah, sementara itu Besti, selama menunggu keputusan dari Mahkamah Agung sendiri, upaya pun tetap dilakukan dong, di mana salah satunya adalah mengajukan gugatan PMA di pengadilan Besti, kata Tri Firdaus Akbarsyah. Selain ke Ombudsman, kita juga mengajukan PMH di gugatan di pengadilan. Sebenarnya gugatan ini kita pengen tahu yang berhak menentukan bahwa sah tidaknya itu di dalam Undang-Undang 17 2013 itu kan pengadilan. Nah, kami tidak bahwa saya harus jadi ketua umum, enggak. Tapi saya tidak berambisi mau jadi ketua umum, tapi yang harus kita pertahankan adalah bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang kita junjung tinggi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang harus kita junjung tinggi. Jadi kitab suci bagi organisasi itu adalah AD/ART. Gitu loh. Itu yang harus kita pegang. Apakah boleh seseorang pengen jadi ketua umum bikin KLB? Apa syaratnya KLB? Di dalam AD/ART jelas, gitu loh. Kalau ini sering terjadi, ke depannya siapapun mau jadi ketua umum bisa mempengaruhi, bisa kasih duit sana sini, dia bikin KLB, selesai jadi ketua umum. Mau jadi apa organisasi? Notaris itu adalah pejabat umum, gitu loh. Kasihan kepada masyarakat yang menggunakan tenaga-tenaga notaris kalau notarisnya sendiri tidak taat hukum. Saya tahu beralasan kalau notaris itu ada di bawah kementerian. Ada aturannya, Pak. Ya, meskipun betul yang mengangkat itu adalah dari kementerian. Tapi ada aturannya. Ada aturannya yang harus dijunjung tinggi, tidak serta-merta. Tidak serta-merta karena subjektif, emosional, memecat notaris, nggak bisa begitu. Negara kita ini adalah negara hukum. Tuh Besti, dan sementara itu melihat para anggota dan pengurus pusat dan juga pengurus dari berbagai wilayah yang hadir dalam acara bukber tersebut, begitu terlihat solid gak sih? Dan pastinya jadi membuat Tri Firdaus Akbarsyah selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia yang sah pun merasa kekompakan yang terus berjalan. Ya, alhamdulillah bahwa teman-teman juga semua juga mengetahui dan teman-teman juga melihat. Cuma terus terang aja teman-teman ini agak gimana perasaannya melihat kondisi saat sekarang ini. Dia nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong. Padahal itu salah, jelas. Jadi dengan kekompakan hari ini dari beberapa teman yang hadir itu menunjukkan bahwa ya kita usaha terus, effort kita tetap berjalan, kita tunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Itu yang harus kita tunggu dan harus kita patuhi. Saya berharap teman-teman semua, kita ini adalah notaris, tugas kita adalah membuat akte otentik, di mana akte otentik itu merupakan alat bukti yang sempurna, yang digunakan, dan pembuatan alat bukti itu juga harus berdasarkan dari ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi tidak bisa kita bikin akte otentik dengan seenak-enaknya saja. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di seluruh di Indonesia, kami berharap bahwa kita hormati putusan dari Mahkamah Agung atau putusan dari pengadilan nanti. Apapun putusannya itu harus kita hormati.
Tuh Besti, jelas ya. Anyway, nggak cuma dihadiri para anggota dan para pengurus, Adi Putra pun terlihat ikut hadir dalam acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang bernuansa hangat dan gembira tersebut. Apalagi dikatakan oleh Adi, tahun ini berbeda nih dengan yang sebelumnya, di mana ia lebih banyak mengisi safari dakwah berkeliling antar kota untuk tahun ini. Kalau saya lebih banyak safari dakwah ya. Karena kan biasanya kalau Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu saya kebanyakan lagi syuting. Jadi otomatis ya nggak kemana-mana. Tapi Ramadan ini saya bisa keliling sampai ke Bali. Dari Bandung ke Tasik, Ciamis, Jogja, Solo, Pacitan, Surabaya, kemudian Malang, Jember, Bali. Itu Bali kita lama, saya senang. Terkenal dengan peran antagonisnya Besti, Adi Putra yang kini memutuskan lebih fokus lagi dalam hijrahnya dalam kesempatan acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang sah ini pun berbagi mengenai turning point hingga akhirnya ia berhijrah, termasuk perihal pandangan yang diduga dianggap cukup bertolak belakang antara media entertainment dengan dakwah. Turning point-nya tadi saya ada cerita bahwa saya dalam kondisi yang baik, tapi saya ingin menjadi lebih baik karena hadisnya kan hari ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya selalu ingin mendekatkan baik. Dari situlah saya berpikir kayaknya saya harus mulai mendekatkan diri kepada Allah. Maka di situ saya mulai tidak ada masalah. Kan netizen sekarang udah pada cerdas. Dia tahu mana itu tayangan, dia tahu mana itu tontonan, mana itu seni peran. Dan saya yakin banyak netizen yang lebih cerdas sekarang untuk memisahkan mana Adi Putra sebagai aktor antagonis dan kapan ketika dia menyampaikan kebenaran. Wah, cukup bijak ya Besti. Anyway, menurut kalian nih, melihat banyaknya santunan kepada anak yatim yang dilakukan saat bulan Ramadan seperti yang dilakukan para pengurus dan anggota Ikatan Notaris Indonesia yang sah, kira-kira apa sih harapan kalian pada para notaris di Indonesia? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.